Nah, baiklah Solihah, kita lanjut dengan muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, masih di tema 1 dengan subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman. Siapa yang masih ingat materi IPS kita minggu lalu tentang apa? Ya, betul, tentang suku bangsa ya, yaitu sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat yang mereka memiliki ciri khusus, ciri tertentu dan adat dan budaya tertentu ya, itu suku. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Tentang apa hari ini? Yaitu tentang indahnya keberagaman dalam beragama. Keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana dari Sabang sampai Merauke ya, Indonesia terdiri dari kepulauan, dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, itu banyak sekali keragaman agama. Nah, ya, mayoritasnya adalah agama Islam ya. Nah, ini gambar Masjid dan Menara Kudus, Masjid Menara Kudus Jawa Tengah ya. Selanjutnya, agama Islam tentu kita sebagai umat Muslim sudah mengetahui ya, apa kitab suci kita, apa tempat ibadah kita, dan hari besar keagamaan kita. Nah, salah satu hari besar keagamaan yang dalam waktu dekat ini adalah tidak tertulis di sini, yaitu Muharram. Oh, ini ya, tahun baru Hijriyah. Nah, inilah yang disebut dengan Muharram. Bulan Muharram ya akan jatuh tepat pada tanggal 10 atau 11 Agustus ya. 1 Muharram 1443 Hijriyah. Nah, di mana bulan Muharram ini ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, seperti Ustazah sampaikan sebelumnya, di bulan Muharram ini banyak sekali amalan-amalan ya. Apabila kita melakukan amalan-amalan kebaikan, pahalanya 2 kali lipat. Kalau kita melakukan kesalahan atau dosa, dicatat juga 2 kali lipat dosanya ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah keutamaan bulan Muharram ya. Maka kita sebagai umat Muslim ya, merayakannya, maksudnya ya memperingatinya dengan banyak beramal soleh itu ya. Nah, nanti akan lebih rincinya dijelaskan dalam pelajaran PAI. Nah, selanjutnya ada agama apa yang ada di Indonesia, yaitu agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ada agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab juga sama ya, tempat ibadahnya gereja, tapi dibedakan. Ada agama Kristen dan agama Katolik. Sebetulnya Katolik ini juga Kristen ya. Nah, sama ya. Nah, selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu ini biasanya ada di mana? Ada di Bali ya. Iya, ada di Bali. Ya, ini suku Bali ya. Nah, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagermasi. Nah, ini kepercayaan mereka ya, agama Hindu ya. Di Bangka juga ada ya tempat ibadahnya ya, dekat pantai Pasir Padi itu ya, air hitam itu. Ya tidak, yang siapa yang sudah pernah lewat situ. Kalau Ustazah lewat situ, oh kelihatan warna oranye-oranye itu catnya, itu Pura ya. Nah, itulah tempat ibadah mereka, agama Hindu. Nah, selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha ini kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya disebut wihara. Hari besarnya ada hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina ya. Ini lebaran mereka hari Waisak. Biasanya ada di kalender Masehi juga, kalau hari-hari besar keagamaan itu tanggal merah, libur, itu untuk menghormatinya ya. Untuk menghormati setiap agama yang memiliki hari besar. Selanjutnya ada agama Konghucu.
agama Konghucu ini waktu Ustazah belajar dulu masih SD belum diresmikan sebagai agama di negara Indonesia ini ya. Baru diresmikan saat Presiden Gus Dur. Nah, mungkin kalian belum lahir. Ya. Nah, sekarang sudah disahkan, sudah diresmikan. Dulu dianggap masih kepercayaan ya. Sekarang sudah sebagai agama. Nah, ada biasanya tahun baru Imlek ya. Ya kan? Tahun baru Imlek. Ini merah-merah biasanya kalau agama Konghucu ini ada apanya itu, ada barongsai. Nah, itu. Nama tempat ibadahnya Kelenteng. Kitab sucinya Sisuwujing namanya. Ya. Nah, kemudian ini perayaan hari besar keagamaan. Nah, ya. Kalau kita Idul Fitri dan Idul Adha ya, alhamdulillah berkumpul dengan keluarga besar. Idul Fitri dirayakan setiap 1 Syawal penanggalan Hijriah. Kemudian sebelumnya terlebih dahulu wajib melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu baru selama 1 bulan, setelah itu baru kita merayakan Idul Fitri kembali suci ya. Kemudian selanjutnya ada agama Kristen ya. Itu peringatan mereka hari besarnya adalah Natal ya. Natal biasanya ditandai dengan pohon Natal mereka ya, kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Kemudian 3, Nyepi. Nyepi ini sepi ya. Kalau orang Hindu ya, agama orang Hindu yang memperingati hari raya Nyepi. Saat tahun baru Saka, penanggalan mereka itu ya. Nah, mereka mengintrospeksi diri. Kalau bahasa kitanya muhasabah diri ya. Nih, contohnya digambar seperti itu. Berdiam diri mereka ya di rumah. Tidak ada aktivitas apapun selain berdoa. Kemudian yang keempat yaitu hari besar agama Buddha, Waisak. Pusatnya ada di Candi Borobudur di Yogyakarta. Siapa yang sudah pernah ke Jogja? Ya. Banyak ya. Nah, ini Candi Borobudur ya di Jogja ini. Nah, ini umat-umatnya ya. Mereka percaya dengan keyakinan mereka. Kemudian ada tahun baru Imlek yaitu agama Konghucu tadi. Ya, agama kaum suku Tionghoa. Tuh, mereka sembahyangnya di kelenteng, identik dengan merah-merah. Nah, begitu ya, simpel ya, sedikit ya tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, apa saja kitab sucinya, apa saja tempat ibadahnya, kemudian perayaan hari besarnya apa saja, gitu ya. Nah, di sini ada 5 soal ya. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung dijawab saja di buku tugas. Selanjutnya untuk keterampilannya, nah kalian boleh tulis kembali informasi yang kalian peroleh tentang hari-hari besar yang ada di Indonesia, hari-hari besar agama ya, agama Islam, agama Kristen, apa saja ditulis di buku tugasnya. Mudah ya. Nah, perlu Ustazah sampaikan tentang keragaman agama di Indonesia ini ya. Dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan bahwa kita perlu menghormati satu sama lain, perlu menghargai teman kita yang berbeda agama, karena sudah Allah perintahkan di dalam Quran surah, siapa yang tahu? Lakum dinukum waliyadin. Quran surah apa itu? Iya, surah Al-Kafirun. Tentang apa? Tentang toleransi beragama ini, yang artinya bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi ya agamaku saya yang mengerjakan, kamu tidak perlu tahu. Begitupun dengan kita dengan agama orang lain. Nah, mereka, kita tidak perlu mencampuri, kita tidak perlu mengikuti, kita tidak perlu ikut-ikut merayakan. Seperti misalnya lagi Natal nih, kita ikut-ikutan foto di dekat pohon Natal, biasanya ada di mall-mall ya. Nah, itu tidak dianjurkan dalam agama kita ya, tidak diperbolehkan, karena
di hadisnya Rasulullah bersabda, apabila kita mengikuti suatu kaum maka kita termasuk kaum itu, ya. Nauzubillah min zalik. Jadi biarkanlah mereka dengan kepercayaan mereka, kita dengan agama kita yang kita anut dari ayah ibu kita, yaitu agama Islam. Tapi tetap Allah menciptakan kita di bumi ini, di dunia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, banyak ragamnya, supaya kalian saling mengenal. Seperti itu ya yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Nah, supaya terjadi persatuan dan kesatuan. Tidak perlu saling ego, mengganggu ibadah teman yang lain, mengganggu ibadah orang lain, tidak ya. Karena sudah Allah sampaikan ya, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak perlu mencampuri, kita tidak perlu ikut-ikutan. Itu ya. Nah, di hadis pun dikatakan oleh Rasulullah, dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya atau perkataan lain saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, ya gitu. Maksudnya kita harus menghormati tetangga kita yang mungkin tetangga sebelah rumah kita berbeda agamanya dengan kita, gitu. Bukan berarti setiap mereka ada perayaan hari besar kita ikut ke rumahnya, tidak ya. Kita cukup misal tidak boleh membuang sampah sembarangan dekat rumahnya, tidak berisik, seperti itu ya. Begitu ya maksud dari menghormati, bukan berarti kita ikut merayakan, tidak diperbolehkan dalam agama kita. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami solihah ya. Syukron jazakumullah khair atas perhatiannya hari ini dengan pembelajaran kita IPA tentang telinga dan IPS tentang keragaman agama. Ini soalnya juga waktunya 1 minggu dikerjakannya ya. Kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa sholihat, tetap semangat. Allahu akbar.